warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi di Angkringan. Ayo ngobrol pajak secara ringan. Official podcast KPP Pratama Kosambi. Kali ini bersama saya Taufik, dan untuk hari ini narasumber kita adalah Mas Susilo Prasetyo Utomo selaku penyuluh KPP Pratama Kosambi. Pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang tata cara pembayaran dan penyetoran di era Kortek, di mana setiap pajak yang terutang memiliki batas waktu pembayaran yang berbeda-beda, tergantung pada jenisnya. Misalnya pajak penghasilan yang dipotong dari karyawan atau yang dikenakan pada barang impor memiliki tenggat waktu yang spesifik. Jika pembayaran terlambat, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Episode kali ini kita masih membahas mengenai proses bisnis pembayaran di Kortex dengan subtema deposit pajak dan pemindah bukuan. Untuk membantu mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran atau setoran pajak yang terutang, dalam PMK nomor 81 2024 telah diatur juga mengenai deposit pajak. Deposit pajak ini relatif merupakan hal baru di tahun 2025 karena belum ada aturannya di tahun-tahun pajak sebelumnya. Mungkin Mas Susilo bisa menjelaskan apa itu deposit pajak yang dimaksud dalam PMK nomor 81 itu. Baik, terima kasih Pak Taufik. Selamat sore kawan pajak sekalian. Terkait dengan deposit pajak ini memang hal yang baru Pak ya, diatur dalam PMK 81 karena berkaitan dengan tata cara pembayaran pajak. Sebenarnya kita kalau flashback ke belakang itu kita pakai aturannya PMK 242 tahun 2014. Di mana PMK 242 tahun 2014 memang di situ ada beberapa kriteria pembayaran yang sah dianggap sebagai pembayaran pajak gitu ya. Di antaranya yang pertama memang ada setoran yang kemudian nanti mendapatkan bukti setor yang berupa NTPN tersebut. Kemudian yang kedua juga berasal dari SSCP gitu ya Pak, surat setoran pabean, cukai dan pajak. Kemudian ada juga bukti PBK. Kemudian juga ada terkait dengan penerbitan produk hukum, ada SKP KPP yang kemudian nanti bisa dikompensasikan ke hutang pajak atau mungkin terkait dengan pembayaran pajak lainnya. Nah, yang menarik adalah ketika di PMK 242 2014 itu memang seringkali Pak ada beberapa hal seakan-akan wajib pajak itu melakukan penyetoran yang terjadi itu berkaitan dengan pajak yang seharusnya terutang oleh mereka. Nah, sementara dengan perkembangan mungkin fintech ya Pak ya, jadi finansial teknologi kemudian demikian pesat, ada masukan dan juga mungkin istilahnya apa ya, input ya yang kemudian disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak bahwa kok kalau misalkan dari sistem pembayaran payment saat ini kan bisa menggunakan sudah bisa, mohon maaf ya, misalkan pakai OVO, pakai GoPay dan sebagainya seperti itu gitu ya. Kenapa di pajak tidak ada mekanisme demikian yang memungkinkan wajib pajak bisa melakukan setoran seperti pajak diterima di muka. Ya, akhirnya kemudian muncullah ide untuk kemudian membuat apa yang disebut dengan deposit wajib pajak. Dan kebetulan dari PMK 242 2014 ini 10 tahun berikutnya, satu dekade terbit PMK 81 2024. Nah, salah satu yang hal baru diatur yaitu adalah deposit wajib pajak. Deposit wajib pajak itu seperti memang kalau kita istilah di akuntansi ya pajak diterima di muka gitu ya Pak. Bagi negara wajib pajak melakukan penyetoran di mana setoran tersebut tak bertuan Pak. Artinya setoran tersebut memang istilahnya belum teribut untuk pembayaran pajak tertentu. Nah, sehingga dengan adanya deposit ini bagi wajib pajak yang kemudian secara cash flow ingin melakukan setoran pajak diterima di muka, karena kalau berkaitan dengan cash flow ini kan masing-masing wajib pajak berbeda-beda Pak. Ada yang kemudian saya harus nunggu penagihan termin dulu baru kemudian saya setorkan pajaknya. Atau saya sudah mendapatkan
mendapatkan margin keuntungan ini, ya saya setorkan pajaknya gitu. Nah, mumpung ada hal tersebut, maka kita mengambil salah satu mungkin peluang yang bisa diambil, salah satunya adalah mekanisme deposit wajib pajak, dengan harapan memudahkan wajib pajak untuk bisa melakukan setoran pembayaran pajak tanpa harus terikat pada pembayaran pajak tertentu. Seperti itu Pak Taufik. Itu menarik sekali ya, itu merupakan sistem pembayaran yang baru. Betul. Yang sangat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban penyetoran gitu ya. Penyetoran Mungkin perpajakannya. lebih jelasnya bagi wajib pajak yang mungkin mencoba memanfaatkan Deposit ya, Pak. deposit pajak itu keuntungannya apa? Baik, Kenapa itu diatur tentunya kan itu menguntungkan Betul. buat wajib pajak. Ya. Baik, nah ini yang menarik memang terkait dengan keunggulan dari deposit wajib pajak ini Pak, di PMK 81 2024 juga diatur, salah satunya adalah memang dengan wajib pajak itu setor deposit kan kriteria bahwa pembayaran itu sah diakui oleh negara pasti ada 3 kriteria Pak. Satu adalah nomor bukti. Nomor bukti kalau kode billing ya berarti dia ada NTPN-nya. Kemudian kalau bukti PBK berarti ada nomor bukti PBK-nya, kan seperti itu Pak. Nah, salah satunya adalah memang diakui sebagai pembayaran sah kalau dia ada nomor buktinya. Kalau deposit berarti dia memang akan ada nomor bukti dia setor deposit tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah tanggal setoran Pak. Nah, tanggal setoran memang ini yang nanti akan divalidasi. Nah, yang menarik adalah tanggal setoran berkaitan dengan deposit ini. Deposit ini bisa berlaku 1 tahun, Pak. Jadi bisa berlaku 1 tahun, yaitu adalah masa Januari sampai Desember. Nah, yang menarik adalah kalau kita setor deposit di awal gitu ya, kemudian karena ini setoran itu tidak terikat pada satu pembayaran jenis pajak tertentu. Nah, ketika suatu saat misalkan kita sudah setor Pak Taufik tanggal 10 Januari setor deposit senilai 10 juta. Nah, kemudian di akhir Januari Pak Taufik harus kemudian melakukan setoran misalkan pembayaran PPh tertentu gitu Pak, senilai 5 juta. Nah, Pak Taufik lupa untuk kemudian melakukan pembayaran PPh tersebut 5 juta, kemudian Pak Taufik akan gunakan pembayaran tersebut di Februari. Nah, ketika memang jatuh tempo pembayarannya di harusnya akhir Januari tersebut, Pak Taufik sudah punya setoran deposit, maka Pak ini terhindar dari sanksi telat bayar. Oh, iya. Nah, jadi ketika dengan adanya deposit, kita lihatnya adalah tanggal saat dia melakukan setoran deposit, Pak. Iya. Berarti betul ya, memang dengan deposit pajak ini yang berlaku adalah tanggal setorannya ya. Tanggal setorannya, betul. Di store dulu, nanti ada pajak yang terutang, nanti tinggal pindah buku secara otomatis. Nah, yang menarik adalah ini Pak Taufik, ketika kemudian wajib pajak itu melakukan mekanisme pembayaran pajak dengan deposit, dia harus memastikan bahwa nilai pajak terutangnya dia ya itu berkaitan langsung dengan depositnya. Artinya dia harus memastikan bahwa deposit dia itu masih mencukupi untuk melakukan pembayaran pajak terutangnya. Nah, apabila tidak, maka Pak wajib pajak punya 2 pilihan Pak. Satu, dia harus menggunakan create kode billing, yaitu pembuatan kode billing mandiri senilai pajak terutangnya, atau wajib pajak melakukan top up untuk kemudian menambah saldo dari deposit wajib pajak. Kalau misalkan ternyata depositnya 10 juta Pak, ambillah misalkan ternyata pajak terutangnya adalah 15 juta. Kita tidak bisa menggunakan deposit 10 juta, kemudian kita 5 jutanya saya setorkan dengan billing, tidak bisa. Tetapi di Cortex, di PMK 81, maka pewajib pajak punya 2 pilihan tadi, 15 juta pajak terutangnya harus disetor menggunakan billing baru, atau dia top up dulu deposit senilai 5 juta, sehingga menambah deposit dia menjadi 15 juta sesuai dengan pajak yang terutangnya. Intinya untuk misalnya dalam hal pelaporan SPT, muncul status kurang bayar 1 juta. Betul, gitu ya. betul. Namun deposit pajaknya hanya 700. Nah, itu nggak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa menggunakan mekanisme pembayaran melalui deposit. Artinya saldo depositnya itu harus ditambah dulu. Minimal sama. Betul. Oke, Mas Susilo, kan tadi kalau deposit pajak kurang dari saldonya itu kurang dari pajak yang terutang. Baik. Di SPT konsep SPT yang dibuat itu kan tidak bisa dipakai, artinya nggak bisa dipindah bukuan ke pajak yang kurang bayar di SPT. Betul. Artinya minimal saldo deposit itu adalah sama dengan nilai pajak terutang atau lebih gitu ya. Atau lebih, betul Pak. Betul. Nah, sekarang bagaimana wajib pajak
bisa memiliki atau melakukan setoran deposit. setoran deposit. Oh baik, mudah sekali ke kawan pajak. Ketika kemudian kita ingin membuat deposit wajib pajak, maka wajib pajak bisa melakukan setoran Pak, pembuatan billing mandiri di akun Cortex gitu ya Pak. Nah itu dengan kode setoran 411618 100 Pak. Artinya apa itu kode deposit? Ya ingat kode akun pajak dan kode jenis setorannya adalah 411618 100. Wajib pajak nanti bisa menggunakan deposit tersebut berlaku sampai 1 tahun Pak, jadi masa Januari sampai Desember 2025. Artinya Pak, ketika deposit billing tersebut sudah disetor, wajib pajak punya setoran tak bertuan yang tidak terikat oleh pajak tertentu, dan itu nanti bisa digunakan wajib pajak untuk pembayaran apapun. Saya kira hal ini deposit tentu akan memudahkan khususnya pembayaran ya bagi perusahaan, korporasi yang tentu bergulat dengan cash flow perusahaan gitu ya untuk mencukupi pembayaran, tagihan dan segala macam ya, ini akan sangat bermanfaat. Yang kedua, memudahkan mekanisme pembayaran khususnya bagi instansi pemerintah, Pak. Itu dengan adanya deposit ini akan lebih mudah bahwa mengenali kode billing itu ya cukup dengan satu kode billing dengan deposit, tapi nanti bisa digunakan untuk pembayaran lain-lainnya dengan mekanisme tadi yang Pak Taufik sampaikan, ada pemindah bukuan otomatis. Dari deposit yang tidak bertuan, ketika nanti digunakan untuk pembayaran pajak PPN misalnya 4112111 akan terbit PBK otomatis dari deposit tersebut ke kode setoran PPN. Artinya deposit ini juga bisa di saldo deposit itu bisa di-store melalui pemindah bukuan. Betul Pak. Baliknya gitu. Nah, ada tambahan kalau untuk terkait dengan deposit, selain wajib pajak bisa setor sendiri Pak, wajib pajak juga bisa melakukan setoran deposit melalui pemindah bukuan atau juga dengan mekanisme dari kompensasi SKP KPP, produk hukum lebih bayar. Misalkan wajib pajak ternyata Pak, selain karena dia setor sendiri kode billing deposit, dia wajib pajak ternyata salah setor Pak, terkait dengan kode pajak tertentu gitu ya, salah setor, wah ini salah setor kode pengalihan misalkan 402, ternyata pengalihannya batal, maka dia setor, tapi karena sudah batal maka dia sudah terlanjur setor tersebut dilakukan pemindah bukuan ke deposit. Nah, itu sah, termasuk yang kalau ada produk hukum lebih bayar, wajib pajak bisa menggunakan itu, memilih untuk menjadi deposit sepanjang tahun tersebut. Oke, baik. Jadi bagi kawan pajak yang sering melakukan pembayaran pajak, sistem deposit pajak bisa menjadi solusi yang sangat praktis. Deposit pajak ini memungkinkan wajib pajak untuk menyetor sejumlah dana ke saldo deposit pajak terlebih dahulu, yang kemudian dapat digunakan untuk membayar kewajiban atau utang pajak yang harus dibayar. Dengan sistem ini, wajib pajak tidak perlu melakukan pembayaran terpisah untuk setiap kewajiban perpajakannya, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan administrasi. Saldo deposit pajak dapat diisi atau di-store langsung ke sistem penerimaan negara atau setoran langsung ya Mas. Betul. Dan juga bisa melalui pemindah bukuan dari pos lainnya. Oke, sehubungan dengan pemindah bukuan sepertinya banyak perubahan. Baik. Pada ketentuan pemindah bukuan di era Cortex ya Mas ya. Betul Pak. Jika dibandingkan dengan ketentuan pemindah bukuan di tahun-tahun sebelumnya. Tapi mungkin Mas Susilo bisa jelaskan ke kawan pajak, karena belum semua tentunya ya kawan pajak atau wajib pajak pernah memanfaatkan fasilitas aturan ini. Mungkin dari awal penjelasannya ya Mas ya. Baik. Apa itu pemindah bukuan? Gitu. Baik. Menarik Pak Taufik terkait dengan pemindah bukuan ini. Jadi memang kawan pajak sebelumnya juga harus menyadari bahwa memang ada satu mekanisme ketika kawan pajak melakukan salah setor dalam pajak tertentu, ibaratnya apa, setorannya salah kamar Pak. Jadi artinya yang harusnya disetor untuk PPh kemudian disetor ke PPN. Nah ini kan salah kamar nih. Maka Pak wajib pajak dari sejak 2014 ada PMK 242 tersebut diatur mekanisme pemindah bukuan. Wajib pajak bisa melakukan pemindah bukuan dari setoran yang salah, semisal tadi PPh dikembalikan ke setoran yang PPN. Nah, seperti itu bisa melalui mekanisme pemindah bukuan. Artinya apa? Pemindah bukuan ini adalah memindahkan
setoran yang tidak seharusnya menjadi setoran yang seharusnya. Nah, ini untuk memastikan bahwa setoran tersebut sudah disetor sesuai dengan yang berlaku nilainya maupun kode akun pajak dan kode jenis setorannya. Pemindahan ini biasanya terjadi karena ada beberapa sebab, Pak Taufik. Jadi sebabnya mungkin pertama adalah tadi wajib pajak salah dalam membuat billing sehingga dia salah membuat kode jenis setoran. Misalkan contoh PPh 21 kan 411121 100, Pak. Kemudian dia setor dengan kode setoran PPN 411211 100, Pak. Selisih 1 digit awal saja, maka dia salah setor kan gitu. Nah, itu salah pertama. Yang kedua adalah dia salah memilih masa pajak, Pak. Yang misalkan ternyata dia pilih November 2023 padahal untuk pembayaran November 2024. Kemudian wajib pajak juga bisa jadi salah pilih tahun, Pak. Jadi misalkan harusnya 2022 ke 2021 gitu ya. Atau dia salah setornya kelebihan. Jadi misalkan harusnya yang disetor dia adalah harusnya 1 juta, Pak, tapi penambahan 01 jadi 10 juta. Nah, kalau kayak gini kan merugikan wajib pajak kan itu. Waduh, saya sudah setornya kelebihan nih. Atas kelebihan setornya saya bagaimana? Di PMK 242 atas kelebihan tersebut bisa dilakukan pemindah bukuan, Pak. Nah, termasuk atas setoran SSCP, bea cukai dan sebagainya. Nah, namun dengan PMK 81 2024 ada beberapa jenis-jenis pemindah bukuan yang tidak bisa gitu, Pak. Nah, ini jadi kawan pajak tadi kan Mas Susilo sudah menjelaskan mengenai pengertian pemindah bukuan secara umum, juga sebab-sebab pemindah bukuan. Itu kalau di ketentuan lama, sepertinya hampir seluruh jenis pajak ya bisa dilakukan pemindah bukuan. Betul, namun di ketentuan PMK 81 betul, ada jenis-jenis pajak yang tidak bisa dipindah pemindah bukuan. Betul, betul. Ya. Itu apa aja itu, Mas? Baik, ada beberapa hal yang diatur di PMK 81, setidaknya ada 6 kriteria, Pak, bahwa pemindah bukuan itu setoran tidak bisa dilakukan pemindah bukuan. Yang pertama adalah setoran berkaitan dengan pelunasan biaya materai, Pak. Tentu ini tidak bisa dilakukan pemindah bukuan. Jadi ketika wajib pajak sudah setor terkait dengan pelunasan biaya materai, maka tidak bisa dilakukan pemindah bukuan. Yang kedua, berkaitan dengan setoran yang sudah digunakan untuk pembayaran hutang pajak. Jadi misalkan Pak Taufik punya tagihan atas SKP atau STP, Pak Taufik sudah setor. Nah, tetapi atas setoran tersebut, Pak Taufik kemudian melakukan pemindah bukuan, mengajukan. Maka itu tidak bisa dilakukan pemindah bukuan selama ketetapan tersebut masih berlaku. Kecuali nyata-nyata memang ketetapan tersebut sudah dibatalkan atau mendapatkan persetujuan gitu ya, maka Pak Taufik bisa, tapi melalui mekanisme lain, Pak. Nah, yang nanti mungkin bisa dibahas di kesempatan berikutnya. Kemudian ada pembayaran yang dia sifatnya melekat pada SPT, Pak. Jadi melekat pada SPT, misalkan contoh wajib pajak setor SPT PPN totalnya adalah 28 juta. Karena itu berkaitan dengan mekanisme pengurangan dari pajak keluaran dikurangin pajak masukan, Pak. Ketemu angka PPN terutangnya 28 juta. Disetor NTPN-nya tersebut. Nah, wajib pajak merasa bahwa harusnya saya setornya 28 juta, tetapi wajib pajak terlanjur setor 30 juta, Pak. Nah, kemudian dari wajib pajak di situ ingin sisa 2 jutanya dilakukan pemindah bukuan. Nah, itu tidak bisa juga, Pak. Sekarang ya. Kemudian atau setoran yang berkaitan dengan dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, itu juga tidak bisa. Termasuk yang kelima adalah setoran yang berkaitan dengan dipersamakan dengan bukti pelaporan, contohnya PPh final UMKM, Pak. Jadi kalau PPh final UMKM 41128420 atau PPh angsuran 25, Pak. Nah, itu kemudian tidak bisa dilakukan pemindah bukuan lagi sekarang. Nah, ini yang menarik, ada beberapa hal-hal yang wajib pajak patut ketahui untuk tahu bahwa sekarang hal-hal tersebut tidak bisa lagi dilakukan pemindah bukuan. Nah, ini ya tadi kan terkait dengan setoran yang terikat dengan SPT ya. Baik. Itu karena pembuatan udah nggak perlu ya wajib pajak atau kawan pajak itu membuat kode billing. Kode billing mandiri. Karena tercreate billing langsung sesuai angkanya, nilainya sesuai dengan SPT-nya sebenarnya. Nah, itu kan artinya kalau tadi yang Mas Sus jelaskan bahwa kalau seperti setoran untuk PPh UMKM itu juga nggak bisa ya. Betul, makanya betul. Sepertinya ini ya yang ada di menu pembuatan kode billing mandiri ya. Betul. Semuanya itu nggak bisa dia juga.
Itu yang bisa ya? Itu yang bisa Itu kalau yang bisa pembuatan malah kode ya? billing mandiri. Nah, sementara bagi yang di luar itu, kode akun pajak dan kode jenis setoran yang tidak bisa. diatur, Iya. nah itu yang tidak bisa, Iya. Pak. Betul, Ini Pak. gini Mas, sekarang kan di Cortex itu udah menu layanan layanan untuk wajib pajak itu hampir bisa dikatakan komplit ya. Betul. Nah, sekarang cara pengajuan Pemindah bukuan di bagi Cortex, kawan Pak, ya. pajak itu bagaimana? Baik, yang menarik kan pajak ketika di PMK 242 2014 kita punya beberapa mekanisme pemindah bukuan. Jadi bisa melakukan pengajuan pemindah bukuan secara manual ke KPP gitu ya, mengisi formulir dan sebagainya. Kemudian di 2021 zaman Covid muncul terbit, Pak. Ada EPBK gitu ya, PBK secara online wajib pajak dengan kanal DJP online bisa untuk kemudian menginput pemindah bukuan dan mengajukan pemindah bukuan secara online. Nah, di Cortex ini kita harus memperhatikan dulu beberapa ketentuan tadi ya, beberapa pemindah bukuan yang tidak bisa dilakukan pemindah bukuan, maka apa? Ketika wajib pajak di layanan Cortex ada nanti layanan untuk melakukan pemindah bukuan, Pak. Nah, maka apa? Wajib pajak bisa memanfaatkan layanan tersebut, memilih pemindah bukuan dengan cara apa? Yaitu adalah kredit pajaknya, Pak. Jadi nanti wajib pajak memilih kredit pajak. Nah, ketika memang ada saldo kredit pajak tersebut, wajib pajak bisa lakukan pemindah bukuan. Tetapi, Pak, memang di garis bawahi bahwa setoran yang dilakukan saat ini yang bisa dilakukan pemindah bukuan melalui Cortex yaitu adalah setoran yang terjadi dari billing yang terbit sejak 2025, Pak. Nah, sementara dari billing yang terbit 2024 ke belakang, memang ini harus diajukan pemindah bukuan secara manual ke KPP, harus memperhatikan 6 kriteria pemindah bukuan yang tidak bisa dilakukan. Nah, maka apa? Biasanya rata-rata adalah kodenya karena dia pecah NOP, Pak, kode 402, kemudian ada terkait dengan STP yang kemudian tidak lengkap, pengungkapan ketidakbenaran dan sebagainya. Seperti itu sih, Pak. Jadi wajib pajak perlu hati-hati memastikan apakah pemindah bukuan tersebut boleh dilakukan atau tidak. Kemudian caranya harus lewat Cortex atau diajukan manual ke KPP, harus memperhitungkan hal-hal yang tadi kita sampaikan. Baik Mas Susilo, sepertinya cukup jelas apa yang telah diuraikan, panjang lebar itu ya. Mungkin dapat disimpulkan bahwa berdasarkan PMK 81 tahun 2024, pemindah bukuan dilakukan tidak terbatas pada adanya kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Lebih luas dari itu, pemindah bukuan juga akan terkait dengan sistem deposit pajak ya Mas. Betul, betul, Pak. Alasan yang mendasari pemindah bukuan bisa berbeda-beda. Bukti pemindah bukuan itu merupakan dasar penyesuaian atas pembayaran dan penyetoran yang dilakukan oleh wajib pajak. Betul sekali. Cukup seru obrolan kali ini, Mas. Siap, Pak. Baik kawan pajak, kita sudah di akhir obrolan ringan di angkringan. Terima kasih kepada kawan pajak, juga narasumber kita, Mas Susilo Prasetyo Utomo, Ya, sama-sama, Pak. penyuluh pajak KPP Pratama Kosambi. Juga kepada kawan pajak, jangan lupa untuk follow akun YouTube KPP Pratama Kosambi di @KPP Pratama Kosambi dan Instagram KPP Pratama Kosambi di @pajakkosambi. Sampai jumpa di episode angkringan berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.